killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Halo guys, selamat pagi. Waduh, kangen ngevlog aku. Wis suwe gak ngevlog. Lama gak ngevlog. Yo, karena kesibukan kampus, kesibukan di kuliah. Yo, jadi akhirnya aku sengaja bikin stok banyak, terus vakum dulu beberapa minggu. Terus akhirnya sekarang bisa lagi seneng banget sih. Oke, kita lanjut. Belum klik helm. Sip. Let's go. Yo. Oke, motovlog kali ini aku mau bahas seseorang. Mungkin sama ya seperti motovlog sebelumnya, ngereaksiin dan opini mungkin. Tapi ini bukan tentang motor ya, Rek. Ini tentang seseorang yang menginspirasi aku. Ya salah satu orang yang menginspirasi dalam hidup. Tak kasih clue-nya. Clue-nya itu dia seorang pembalap MotoGP. Pabrikan nggak usah disebutin ya. Umur 29 tahun, juara dunia udah 5 kali ya, kelas 250 cc dan MotoGP. Coba tebak, sopo? Bisa, tebak, bisa. Wes, pasrah, nyerah, wes, ya wes. Langsung aja. Dia adalah Jorge Lorenzo Guerrero. Nah, mungkin baru dengar berita kabar kalau Lorenzo itu udah lama banget sih sebenarnya. Lorenzo secara mengejutkan dia pindah ke pabrikan Ducati tahun ini, dan kemarin buat kenangan yaitu memenangi Grand Prix di Valencia, race terakhirnya. Sangat menyedihkan. Tapi juga perpisahan yang manis, dan memang sudah resmi itu ada suratnya yang seperti aku sertakan di cover YouTube. Itu surat resminya, kalian bisa juga cari surat resminya, pernyataan keluarnya dia dari Yamaha itu di Facebook juga ada kok. Nah, sebelum kita bahas ke intinya langsung, mungkin mengapa alasan-alasan Jorge Lorenzo keluar dari Yamaha, terus mungkin ada faktor lain, mungkin nanti aku akan jelaskan. Tapi sekarang kita melihat orang gak elemen dengan stiker kucing. Lucu sih bawa anak kecil itu. Ya masalah safety nggak safety ya kita juga nggak bisa bilangin ya, namanya juga jalanan sepi, orang anggap remeh polisi. Tapi kalau lebih safety lagi ya pakai helm. Oke, lanjut. Mungkin dari aku mau bahas orangnya dulu mungkin ya, dari Mas Jorge Lorenzo. Jorge apa Jorge? Jorge kalau orang Eropa bilang ya Jorge. Jadi dia tuh lahir di Spanyol, nama kotanya kalau nggak salah Palmas de Mallorca ya, kalau nggak salah. Nanti kalau salah kalian koreksi. Tanggal bulan tahunnya itu 4 Mei 1987. Dia itu udah menekuni dunia MotoGP itu dari tahun 2002 sampai sekarang ya. Gak tahu sampai sekarang tuh sampai kapan, yang mungkin sekarang 2016, jadi 2002 sampai 2016 itu hampir 14 tahun ya. Wih, lumayan loh. Itu lumayan apa ya? Lumayan panjang lah karirnya di MotoGP ya. Nah, untuk statistik karirnya aku jelasin, yaitu dari yang pertama kelas 225 cc itu dari di tahun 2002 sampai tahun 2004 kalau nggak salah. GP debut pertamanya di GP Spanyol. Lalu untuk di kelas 250 cc tahun 2005 sampai tahun 2007 juga memulai GP debutnya di Spanyol, dan akhirnya bisa menjuarai kelas MotoGP 250 cc tahun 2006-2007. Kalau di tahun 2005 dia kurang moncer ya bersama Honda. Terus akhirnya di tahun 2006-2007 dia bisa bersinar bersama tim Aprilia. Langsung ketika Yamaha melihat bakatnya,
cara menggeber motornya yang agresif, yang agresif yo. Itu akhirnya Yamaha meminang si Mas Jorge Lorenzo Guerrero ini tahun 2008 di Pinang, dan di situ Lorenzo mulai banyak adaptasi dengan moge besar ya, cc besar, dimana tahun 2008-2009 itu adalah masa tersulit bagi Lorenzo karena banyak bencana. Kalau kita tahu ya, ngikutin MotoGP, entah itu waktu latihan bebas, entah waktu itu kualifikasi, entah itu waktu race. Pada waktu adaptasi itu Lorenzo mengalami banyak jatuh ya dari motor sampai parah, yang pernah waktu itu cedera lengan, patah, terus kakinya itu agak retak, itu apa tuh aku lupa ya. Itu ujian terberat Lorenzo pada waktu saat itu karena rival-rivalnya juga berat, ada Dani Pedrosa, ada Rossi, ada Casey Stoner ya kan, lumayan banyak di situ. Dan akhirnya mungkin Lorenzo dari situ mulai belajar banyak. Akhirnya pada tahun 2010 dia bisa menjuarai MotoGP, dan pada waktu saat itu mungkin bisa dibilang lagi hot-hotnya MotoGP ya, karena kita tahu 3 rider ini Rossi, Lorenzo, Stoner itu saling rebutan. Tahun 2011 dan tahun 2012 akhirnya si 3 rider ini berusaha keras, tapi Lorenzo tahun 2011 nggak bisa jadi juara dunia. Akhirnya tahun 2012 Lorenzo bisa jadi juara dunia. Nah, setelah kedatangan si Vito Spaniard, atau kita bisa kenal dengan Marc Marquez, 2013 sampai 2014 diambil alih juara dunianya sama si Marc Marquez ini yo. Dan itu membuat negara Spanyol mencetak sejarah sebagai pembalap termuda yang bisa menjuarai kelas MotoGP pada waktu saat itu yo. Umurnya 19 tahun ya sih kalau nggak salah. Marc Marquez itu 29 atau 20 ya. Ya sekitar segitu pokoknya. Nah, akhirnya setelah vakum dari juara dunia, akhirnya 2015 kemarin, yeay, jagoanku ini akhirnya bisa juara dunia lagi. Meskipun jarang ya, bisa dibilang jarang dapat podium pertama mungkin dia eksistensi, dan pada waktu saat itu juga terjadi banyak ini yo, senggol-senggolan, konflik antara Rossi dengan Marquez. Mungkin itu yang dimanfaatin buat Jorge Lorenzo untuk tetap stabil walaupun nggak bisa podium 1 terus, tapi dia stabil podium 2, podium 3, setidaknya dia bisa naik podium, dan akhirnya bisa dikunci sama dia juara dunianya. Dan yang paling membanggakan itu adalah saat pada waktu Lorenzo bisa pertama kali juara dunia di GP Sepang Malaysia tahun 2010, walaupun cuma kalau nggak salah bisa urutan ketiga ya. Wah, itu seneng banget untukku, aku juga seneng. Nah, mungkin dari situ aku mau sedikit cerita ya, kenapa aku bisa ngefans sama Lorenzo. Aku kenal dunia MotoGP itu bukan dari Valentino Rossi, sejujurnya bukan. Baru kenal MotoGP itu ya lihat dari Jorge Lorenzo pada waktu saat itu. Mungkin pada waktu saat itu salah satu TV swasta nasional ya nayangin, dan ngelihat si Jorge Lorenzo ini pada waktu saat itu pakai nomor 48 ya, 48, Rossi 46. Pada waktu saat itu lihat Lorenzo, apalagi kalau zaman dulu aku suka Lorenzo tuh kalau lihat dia tuh pas jatuh tuh seneng banget, ketawa. Orang ini jatuh mulu gitu kan. Lucu wes pokoknya. Lucu, seneng gitu kan. Tapi akhirnya lama-kelamaan dia tuh belajar. Akhirnya pada waktu saat 2010 itu aku ngeliat dia juara, wah itu seneng banget. Akhirnya ngefans sama Lorenzo. Nah, akhirnya pada saat itu ngefans sama Lorenzo, apalagi Lorenzo terkenal nyentrik ya orangnya. Nah, berhubung kita mau ke topik inti, ya langsung aja ke topik inti nih wis. Nah, jadi aku dengar kabar Lorenzo pindah ke Ducati itu sempat sedih ya rek, karena
selama ini aku juga sering sama Lorenzo di Yamaha, kayak ridingnya cocok sama Yamaha. Ya seperti dia itu istilahnya udah sahabatan lah sama YZR M1-nya gitu kan. Tapi mungkin alasan-alasan yang bisa bikin Lorenzo pindah itu yang aku baca-baca di artikel online itu ada beberapa sih. Yang pertama itu sama yang dikatakan oleh Lorenzo sendiri, yaitu Lorenzo pengen tantangan baru dan motor baru. Mungkin dia namanya manusia ya nggak pengen stagnan hidupnya, itu nggak pengen monoton gitu aja, pengen ganti motor lah, ganti tim istilahnya. Apalagi kita tahu Ducati ku, wah motornya cepet banget ya kan, kalian tahu sendiri motornya kenceng banget. Dan menurutku orang yang masih bisa bukan ngalahin sih, jinakin si Ducati itu Casey Stoner. Waduh, aku kagum banget Casey Stoner tuh bisa jinakin si Ducati yo. Nah sekarang gantian si Lorenzo yang ke Ducati. Nah menurutku, opiniku bagus buat si Lorenzo yo. Kalau mau ngembangin skill dalam ridingnya. Apalagi kan setiap motor beda-beda ya settingannya. Kalau di Yamaha, Honda, Suzuki, Ducati mungkin beda banget. Dari mekaniknya mungkin juga beda settingannya, terus dari bentuk bodi, dari bentuk tenaga mungkin sisinya sama, tapi cara ngefeel naik motornya tuh mungkin juga agak beda. Ya nggak apa-apa buat Lorenzo, aku setuju aja, namanya juga orang ya. Kita kalau fans sebenarnya itu mendukung sepenuhnya kepada si Lorenzo. Entah dia mau ngapain, dia ngapain semasa dia membalap. Kalau the true fans of Lorenzo itu mungkin ngedukung dia terus, nggak mungkin caci maki. Ya mungkin ada fans yang caci maki dia atau yang nggak setuju sama keputusan dia, tapi ya mau gimana lagi gitu loh, kan itu udah keputusan dia. Apalagi dalam naluri manusia itu kalau hidup pengen tantangan lebih baru lah. Soalnya kalau orang yang hidup tanpa tantangan tuh ya monoton aja, nggak seru gitu loh. Itu kan sekarang dialamin sama si Lorenzo. Dia mau tantangan baru di Ducati, mungkin pengen ngerasain gimana kencengnya motor Ducati ku ya opo. Nggak bayangin aku. Lanjut, terus dari pernyataan Lorenzo sendiri memberitahukan ke press conference pada waktu saat itu kalau dia emang pengen tantangan baru gitu loh dalam dunia MotoGP. Tantangan baru dalam dunia MotoGP, masih ini. Sebenarnya dia kayaknya menurutku masih pengen di Yamaha, tapi ya namanya juga orang pengen ganti motor. Kayak kita ya, manusia biasa pun kalau ngeliat motor bagus ya pengen ganti motor kan. Tapi kalau nggak bisa ditahan ya gimana lagi gitu loh. Wes, akhirnya dia pindah ke Ducati gitu loh. Dan yang aku harapin dari Lorenzo pada saat nanti di Ducati adalah mungkin kalau si Lorenzo bener-bener pengen tantangan baru mungkin adaptasinya agak lama kalau menurutku. Bahkan sekelas Rossi pun adaptasinya juga lama gitu loh, hampir 3-4 tahun dia agak sulit jinakin si Ducati. Tapi aku harapin dari Lorenzo sendiri itu dia bisa jinakin si Ducati sendiri. Entah itu gimana caranya, entah dia harus merubah cara riding style dia atau gimana, aku juga nggak tahu. Itu keputusan dari Lorenzo sendiri ya pokoknya intinya terbaik buat Lorenzo. Keep moving forward, jangan dengerin kata-kata mereka yang kenapa kamu harus pindah ke Yamaha begini begitu gitu. Dan menurutku ini
pukulan telak bagi Yamaha soalnya kehilangan rider terbaik mereka. Yo kita tahu Lorenzo yo udah gonta-ganti partner, tapi ya Lorenzo yang paling berkilau. Udah waktu itu sama Ben Spice, ya kan? Sama Rossi juga. Terus akhirnya Rossi kembali. Ya menurutku kedua rider ini sama-sama bersinar. Mungkin cuma ketutup sama sinarnya si Marc Marquez. Oke wes. Ya jadi harapannya buat Lorenzo ya tetap semangat dengan motor barunya. Mungkin butuh beberapa kali adaptasi dengan free practice juga agar motornya bisa nyatu sama si Lorenzo Ducatinya. Ya mungkin itu reaksi dan opini dengan judul Why Lorenzo Leave Yamaha. Yo sebetulnya aku sedih tapi campur aduk sih yo. Namanya juga fans yo, penggemar berat dari Lorenzo. Sedih campur seneng, tapi yo gimana lagi yo. Sedih ninggalin Yamaha, apalagi aku juga suka motor Yamaha, tapi yo aku ngefans orangnya bukan motornya, jadi namanya fans itu selalu mendukung apa yang dilakukan oleh si Jorge Lorenzo sendiri. Oke, if you like my video, just like, comment, and subscribe. Oke, if you like to, bisa juga di share. Oke, see you guys, bye bye. Should I now?